yang menarik lagi nih, upaya dari pemuda-pemuda Blitar dan Sulu Sukma untuk nguri-nguri Candi Simping. Saya ingat dulu pernah ada acara yang namanya Getih Getah Gulo Klopo Candi Simping. Itu acara apa Mas sebenarnya Mas? Jadi gini, awalnya kita mengadakan kegiatan itu ya untuk untuk mengenalkan Candi Simping awalnya itu. Jadi kita pertama kali itu di tahun 2017 tanggal 17 September itu kita ngadakan Getih Getah Gula Kelapa. Karena di sini adalah tempat pendarmaan Raden Wijaya, kegiatannya seputar mengenalkan sedikit tentang Candi Simping dan Raden Wijaya. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu mengadakan lagi. Nah, di proses setahun itu menemukan catatan bahwa Kerajaan Majapahit itu didirikan tanggal 12 November tahun 1293. Nah, akhirnya kita tetapkanlah tanggal 17 November itu kita adakan peringatan sepasaran berdirinya Kerajaan Majapahit di Candi Simping. Nah, di tahun 2018 itu kita mengajak teman-teman Karang Taruna Sumberjati untuk melakukan kegiatan bersama itu. Nah, jadi Getih Getah Gula Kelapa ya peringatan sepasaran berdirinya Kerajaan Majapahit di tempat pendarmaan pendirinya. Oke. Isi dari kegiatan itu apa saja Mas? Dari awal pertama sampai episode terakhirnya? Kalau di awal kita lebih jadi dalam proses pertunjukannya juga kita berusaha memberikan tuntunan ya. Jadi ada Jimbe itu menceritakan tentang datangnya pasukan Tartar ke Jawa. Kemudian juga ada ditutup oleh namanya tari ngabekti. Itu bagaimana keempat istri Raden Wijaya itu berkabung lah istilahnya semacam itu. Nah, kemudian juga ada orasi budaya tentang Candi Simping. Nah, kemudian di 2018 itu kita mengadakan festival Getih Getah Gula Kelapa. Ada sekitar 34 pengisi acara waktu itu. Jadi kita mengadakan festival. Nah, di 2019 itu mulai kita menata kirap. Ada kirap Pataka. Jadi panji-panji kebesaran Majapahit itu kita kirap dari kantor desa menuju ke Candi Simping. Itu yang akan jadi pola nanti peringatan Getih Getah Gula Kelapa. Karena kemarin di 2021 dan 2022 itu ada pandemi Covid ya, kita melakukan kegiatan sederhana. Tetap ada tapi sederhana ya. Sangat sederhana karena kan kita tidak mungkin berkumpul banyak orang. Saya ingat itu acaranya benar-benar bisa mengangkat Simping ya. Pada waktu itu kalau nggak salah tahun 2018, mohon koreksi kalau salah ya. Dulu kirap pemuda pelopor, waktu Menteri Pemuda dan Olahraganya Menporanya Pak Imam Nahrawi itu sempat singgah di sini. Saya ingat itu. Itu di tahun 2017. 2017 ya? Ya, kalau nggak salah tanggal 5 Desember 2017. Jadi di September kita mengadakan Getih Getah Gula Kelapa yang pertama. Itu kemudian ada kirap pemuda Nusantara. Ya, dari 72 pemuda-pemudi yang berjalan dari barat dan timur dan nanti bertemu di sini di Blitar. Nah, di Blitar titik start sebelum mereka kemudian ke Makam Bung Karno, titik startnya di Candi Simping. Itu luar biasa sampai direspon oleh pemerintah pusat gerakannya. Ya, alhamdulillah waktu itu seperti itu. Nah, ini yang unik mungkin Mas. Jadi keberadaan Candi Simping terus mungkin ada
ada spirit tertentu ya di Blitar ini, di tanah Blitar ini. Menurut Mas Santo sendiri, mungkin pendapatnya tentang Blitar itu lebih pantasnya sebagai apa, Mas? Kalau di zaman dulu sampai sekarang itu spiritnya kok spiritnya itu besar sekali gitu loh. Jadi Blitar itu lebih tepatnya disebut apa, Mas? Ya kalau boleh saya mengutip yang slogan yang dicanangkan oleh Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, Blitar Land of Kings. Jadi Blitar itu tanahnya para raja. Jadi semacam itu ada semangat banyak sekali ya, kalau kita melihat ada semangat menjadikan Nusantara itu menjadi lebih baik. Itu seringkali diawali dari Blitar. Kita ingat ada pemberontakan peta, itu juga diawali dari Blitar. Beberapa pelopor kemerdekaan itu juga kebanyakan orang Blitar. Ada sangat banyak sekali orang Blitar yang memiliki spirit untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi tanah air. Itu. Mas, ini kembali lagi ke Getih Getah. Kenapa kok dinamakan Getih Getah Gulo Klopo itu, Mas? Kalau filosofinya, jadi getih itu warnanya merah, getah itu warnanya putih. Kalau kemudian, ya mohon maaf kalau kemudian saya menafsirkan sendiri bahwa merah itu darah atau sel telur ibu, kemudian putih itu sel sperma ayah, jadi itu kan manusianya. Getih Getah itu manusianya, gula kelapa itu nama bendera panji-panji kerajaan Majapahit. Itu namanya gula kelapa. Jadi Getih Getah Gula Kelapa adalah putra-putri Indonesia yang ingin mengangkat kembali kejayaan Nusantara. Gitu. Makanya agar ya harapan kami dengan kita melakukan kegiatan di sini ini Nusantara bisa menjadi lebih baik lah. Jadi Getih Getah itu mirip Ini kayak Mas, ini, ya? Mas ya. Ini bendera Majapahit ya, Mas? Ini salah satu panji Majapahit. Jadi di luar tanpa ini ya, tanpa Surya Majapahit, ini adalah Getih Getah Samudra. Jadi panji-panji kebesaran armada laut Majapahit. Itu. Ini ada 5 warna merah dan di tengahnya ada warna putih. Gitu. Mungkin sedikit cerita Mas tentang kehebatan Majapahit di luar pengusiran Mongol dan sebagainya, kehebatan Majapahit yang mungkin dikenal terus juga tercatatkan dalam sejarah itu seperti apa, Mas? Kalau sepengetahuan saya waktu itu juga kehidupan masyarakatnya sudah tertata ya. Jadi selain kehebatan armada lautnya, jadi ada armada barat dan armada timur yang menjaga masuknya bangsa asing ke Nusantara. Itu juga dari sisi pengetahuan metalurgi juga sudah istimewa. Waktu itu ada meriam yang dibikin di era Majapahit, itu namanya meriam cetbang. Jadi itu teknologi canggih di zamannya. Kemudian kapal jung itu juga sangat istimewa. Kalau saya lihat di internet itu sangat besar. Bahkan kapal-kapal asing itu terlihat kecil dibandingkan dengan jung Jawa. Kemudian juga kehidupan keagamaan, kebinekaan itu juga sangat bineka waktu itu. Kemudian juga dari sisi hukum itu ada kitab undang-undang hukum namanya Kutara Manawa Dharma Sastra. Itu benar-benar menurut saya itu sudah sangat tertata lah kehidupan bernegara waktu itu. Jadi kalau mungkin perjalanan sebuah bangsa itu Majapahit itu kiranya sudah berapa ratus tahun
dinasti Majapahit. Kalau sejauh yang saya baca itu sekitar 200-an tahun kok. Jadi Indonesia ini mungkin NKRI Masih ini jauh, ya, masih sangat jauh. sangat jauh ya, Masih perjalanan. sangat jauh. Dan mungkin bisa dikatakan kalau dengan teknologi yang sehebat itu di masa sekarang ini, atau mungkin ada kemunduran atau seperti apa Mas sekarang pandangan jenengan melihat kondisi bangsa yang saat ini banyak polemik dan juga mungkin secara pertahanan dan juga Saya kondisi menyerahkan sosial kepada masyarakat. audiens. Saya nggak berani ngomong. Mengenai politik ya. Iya, Saya nggak berani ngomong. karena mungkin ya semakin banyaknya masyarakat di sini. Getih-getah Gulo Klopo itu sekarang jadi agendanya Pemkab juga ya. Saat ini ya iya ya. Mungkin masih jadi agendanya komunitas. Komunitas, Ya, ya. komunitas. Jadi Tapi- gini, harapan saya sebelum ini bisa menjadi agenda Pemkab, Hmm. kegiatan Getih Getah Gula Kelapa ini bisa menjadi agendanya Desa Sumberjati. Hmm. Jadi itu dulu. Jadi bagaimana kegiatan Getih Getah Gula Kelapa ini bisa menjadi agenda tahunannya masyarakat Desa Sumberjati. Gitu. Terus rencana untuk tahun ini akan seperti apa getih-getah? Untuk tahun ini karena mungkin juga pandemi sudah berakhir, kita akan lakukan prosesi. Jadi kirapnya juga akan kita lakukan lagi. Kemudian juga pertunjukan keseniannya juga akan kita tampilkan lagi. Seperti itu. Seperti itu. Untuk rencana masa depan untuk getih-getah ini? Ya itu tadi bisa menjadi kegiatan masyarakat. Jadi pada saat kegiatan Getih Getah ini sudah kemudian diambil alih oleh masyarakat Desa Sumberjati, ya kita hanya akan mengawal. Jadi biar yang di depan masyarakat sendiri gitu loh. Nah, karena eman kalau kemudian masyarakat hanya jadi penonton. Oke. Ke Mas Malik. Mas, untuk apa getih-getah ini sudah ada rencana ya dari komitmen, artinya dari masyarakat untuk menjadikan ini tradisi setiap tahun. Seperti itu. Kalau dari masyarakat sendiri ini belum semuanya, karena kita kan ya bertahap. Jadi belum semua masyarakat itu mengenal. Jadi kalau dari pemerintah desa itu sangat mendukung sebenarnya, tapi kalau masalah anggaran, jadi kita mungkin serahkan langsung ke Bapak Kepala Desa. Jadi kalau kita agenda tahunan itu di desa biasanya ada kegiatan bersih desa. Jadi masih terkendala itu karena getih-getah ini sendiri mungkin kan masih awam bagi seluruh masyarakat, itu belum mengenal secara spesifik. Jadi meskipun tahu ada kegiatan itu, masyarakat masih mengenalnya, di sana loh ada tontonan, di Candi Simping ada tontonan. Ngertinya tontonan. Tahunya seperti itu. Jadi kita masih terkendala itu. Jadi untuk apa ya istilahnya, kalau menghandle langsung kegiatan itu masih kesulitan. Jadi mungkin sebatas pemuda sekitar sini yang mengenal getih-getah itu. Kayak masyarakat yang agak jauh dari tempat ini itu masih kurang mengenal gitu. Tahunya di sana ada tontonan. Ngertinya Tapi, tontonan. iya, tontonan. Oke, mungkin ada nggak upaya branding agar ke depan branding dari getih-getah ini juga semakin menggaung gitu? Ya kita mungkin kalau tahun ini kan sudah pandemi sudah agak reda ya kita akan sosialisasikan, karena waktunya mungkin juga masih panjang. Kita saat ini mulai sosialisasikan bahwa tahun ini akan ada pagelaran Festival Getih-getah. Jadi mengenalkan kembali bahwa kegiatan ini adalah kegiatan masyarakat. Jadi kalau bisa
masyarakat itu memiliki dan juga nguri-nguri tentang kegiatan tradisi ini sebagai branding desa kita sendiri. Dan juga peringatan hari jadi Majapahit. Majapahit. Tahun ini Majapahit hari jadi berapa, Mas? 277. 600. Eh, 727 kok 200. 727. 727 Iya, tahun ini ya. iya. 727 tahun. Ya, dirinya. Yes. Nek tambahan ra? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Iya. Ya wes. Ya harapannya Ya, itu harapan jadi, wes. eh, Closing statement, wes. harapan kami dari Sulut Sukma bahwa kegiatan ini di tahun 2024 itu sudah benar-benar dihandle, dikerjakan dari masyarakat Sumberjati, oleh masyarakat Sumberjati untuk Nusantara. Itu. Oke. Dari desa untuk Indonesia. Dari Blitar untuk Indonesia. Ya, Dari desa untuk Indonesia. dari desa. Gitu. Oke, sip. Oke.